sebentar sebelum pulang, Ustadz mau mengingatkan sebuah hadis. Pernah dengar nggak hadis ini nih? Yang berteman sama tukang minyak wangi akan ikut wangi. Berteman dengan tukang sate akan kena bau sate, bau bakaran. Berteman dengan yang suka main sepeda pasti akan bawa sepeda, main sepedaan. Kalau baunya kayak bensin. Ya. Berteman dengan yang suka main game pasti akan ke bawah main game. Jadi orang itu dengerin Fahri, orang itu bisa dinilai dari siapa temannya. Fahri berteman sama Fahmi, udah kebaca Fahmi orangnya begini. Pasti Fahri sedikit banyak ngikutin Fahmi. Fahri berteman sama Ikram, pasti sedikit banyak Ikram orangnya begini. Pasti Fahri akan begini. Fahri berteman sama Hilmi, Hilmi orangnya begini. Pasti Fahri akan ikut begini. Yang Ustadz sampaikan salah atau benar? Ustadz ulangi. Yang Ustadz bilang tadi benar atau salah? Benar ya. Nah, begini nak. Ini poinnya di sini. Jadi kalau kalian nanti libur kan 3 hari nih, berteman sama orang yang sholatnya males, maka kalian nanti akan kebawa. Sholatnya entar aja. Ya, apa? Kalau nggak punya teman bagaimana? Nah, ayo kita bersosialisasi, kita berbaur. Jangan diam saja justru ya. Cari teman yang kita anggap bisa membawa kita lebih baik. Ya, siapa itu? Aska. Cari teman yang membawa kita kepada apa, Aska? Kebaikan. Ya. Ilmi, cari teman yang membawa kita kepada apa? Kebaikan. Obam. Cari teman yang membawa kita kepada apa? Kebaikan. Terus siapa lagi ya? Ariko, cari teman yang membawa kita kepada apa? Kebaikan. El, cari teman yang membawa kita kepada apa? Kebaikan. Terakhir, Akmal, cari teman yang membawa kita kepada apa? Kebenaran. Ya. Kebaikan dan kebenaran itu kata yang aneh atau tidak sih buat kita? Enggak ya. Itu sesuatu yang sangat kita sukai. Betul nggak? Coba Ustadz mau tanya, siapa di antara kita yang nggak suka dengan yang baik? Nggak ada, pasti semuanya suka. Hanya orang yang nggak normal, dikasih. Misalnya ada orang nih berbagi, ngapain sih kamu berbagi sama saya? Nggak usah. Nggak mungkin yang begitu. Kalau ada yang nolak pemberian, berarti dia menolak rezeki. Ingat, kalau dikasih terima. Nanti kalau udah diterima, kalau kita nggak suka, boleh kita berikan ke orang lain tanpa sepengetahuan yang memberi itu. Bukan ditolak. Ingat ya. Jadi kalau dikasih terima. Terus kalau kita suka, kita pakai, kita makan. Kalau nggak suka, kasih ke orang tanpa menyakiti orang yang memberi. Yang nggak boleh meminta, apalagi meminta ditambah lagi meminta jadi tukang minta. Ingat ya, Ustadz kasih tahu nih, yang suka minta itu nanti Allah cabut rasa cukup sehingga dia akan bagi dong, minta dong, dan terus begitu. Allah akan menghinakan orang yang begitu. Akan dihinakan sama Allah dengan cara
kelakuannya sendiri, yaitu suka minta. Ingat ya, jadi meminta-minta itu ya, dengerin. Meminta-minta itu kalau kita mampu meminta, kita padahal mampu nih, punya uang, punya harta, punya sesuatu yang bisa kita banggakan, tapi kita lebih senang meminta. Nah, orang yang seperti itu biasanya akan terbiasa meminta. Sampai kapan? Sampai Allah kembalikan rasa cukup dalam dirinya. Jadi orang yang suka minta itu hati-hati nih. Siapa di antara kita yang suka minta? Hati-hati. Nanti akan terbawa sampai besar, menjadi kebiasaan, sehingga akan terus kurang. Jelas ya? Hilmi, itu kakinya boleh dipotong apa jangan? Bisa-bisanya dia kakinya naik sendiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.